Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan Koor Prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya kenalin, aku Fikri, mahasiswa dari FBS tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar Koor Prodi di FBS dan tentunya kita mendatangkan sumber yang paling valid teman-teman, yaitu Koor Prodinya langsung. Oke, hari ini kita akan membahas seputar Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kita sudah kedatangan Koor Prodinya langsung bersama Ibu Dr. Titi Indarti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Bagaimana untuk kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu Koor Prodi langsung dari S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Oke, jadi hari ini kita akan membahas seputar Prodi ini Bu, dan juga menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran dengan Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra ini. Langsung saja Ibu untuk pertanyaan pertama, mengenai lulusan Prodi dari S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, nanti bisa bekerja di bidang apa aja sih Ibu? Ya baik, terima kasih Mas. Ya sebelumnya perkenalkan saya Titi Indarti dari Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Ya. Untuk Prodi S2 Pendidikan Bahasa ini profil lulusannya ada yang menjadi guru, dosen, kemudian ada yang menjadi widyaiswara, kemudian ada yang menjadi pengelola program pendidikan ya. Ada yang mengajar di LPK ya bahasa Jepang, karena di Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra itu kan mewadahi prodi alumni dari S1 bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Jawa, Mandarin, Indonesia itu. Oke, jadi cukup banyak ya Ibu untuk prospek kerja dari lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra S2 ini, ada banyak seperti guru, dosen, dan lain sebagainya, dan juga mencakup lulusan dari S1 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Jerman, dan lain sebagainya Ibu. Betul. Oke, kemudian mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman mengenai daya tarik atau keunggulan yang dimiliki dari Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Ibu. Baik, terima kasih. Untuk Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra itu keunggulan yang jelas pertama akreditasi ya Mas ya. Kami S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra itu akreditasi unggul dari Lamdik tahun 2023. Kemudian adanya beasiswa, ada baik fresh graduate, kemudian ada beasiswa LPDP, BPI, kemudian ada yang beasiswa dari Jepang. Kemudian ada juga dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya, pembelajaran, kebahasaan, dan kesastraan. Kemudian ada juga yang alumninya yang sudah ada di lapangan, sudah terbukti, mereka langsung bisa bekerja, keunggulannya di situ. Oke, baik Ibu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, tidak perlu ragu ya, karena akreditasi kita sudah unggul. Ada juga banyak beasiswa yang bisa diakses di sini ya, dan juga para dosennya juga sudah para expert di bidangnya Ibu. Kemudian mungkin bisa diceritakan mungkin prestasi dari Civitas Akademika di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Ibu. Ya, baik. Untuk Civitas ini rata-rata semua kan ya Mas, sudah S3, sudah guru besar, ada yang menjadi asesor di BAN PT, kemudian ada yang dari Lamdik, kemudian mereka juga ada yang berkegiatan di luar ya untuk pengabdi Dharma perguruan tinggi, kemudian menjadi narasumber-narasumber di tingkat internasional, di nasional. Misalnya teman-teman yang dari bahasa Jepang juga mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kemudian ada juga yang menjadi itu di luar, yang menjadi misalkan berkecimpung dalam dunia atau pendidikan yang itu LPK misalkan ada juga. Kemudian ya rata-rata mereka ya mengikuti penelitian tingkat internasional, kemudian ada yang nasional, terus di DRTPM mereka juga itu dapat. Oke, baik. Jadi banyak sekali ya teman-teman prestasi yang telah diraih oleh Civitas Akademika di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Ada yang sudah menjadi guru besar atau mungkin melakukan penelitian internasional, itu sudah dilakukan teman-teman di prodi ini. Oke, mungkin dan juga teman-teman mungkin penasaran nih Bu, kalau saya nanti masuk di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, nanti yang saya pelajari itu apa aja sih? Baik, terima kasih. Ya, karena prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra itu jelas
dalam bidang kebahasaan, kesastraan, kemudian dalam bidang pendidikan khususnya di pembelajaran. Karena ini terbukti dengan penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk tugas akhir ya Mas ya, itu ada ya karena guru mereka ada yang ke pembelajaran, pengembangan, kemudian ada yang sastra murni, ada yang bahasa murni. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk materi yang akan dipelajari kalau kalian join di prodi ini, yaitu kebahasaan, kesastraan, pembelajaran dan lain sebagainya gitu Ibu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan mengenai profil para dosen nih di S2 Pendidikan Bahasa Sastra ini Ibu. Iya, terima kasih. Untuk profilnya karena kami mewadai dari prodi Jawa, Jepang, Jerman, Mandarin, bahasa Indonesia itu ahli di bidangnya semua ya, karena ada yang guru besar memang ya di bidang kebahasaan, kesastraan misalkan, kemudian di bidang pembelajaran tuh. Oke, jadi para dosen semuanya adalah expert di bidangnya ya teman-teman, dan mewadai banyak sekali dosen dari jurusan Jawa, Jerman, Jepang dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin teman-teman penasaran nih Bu mengenai durasi kuliah di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra ini? Ya, sesuai dengan instruksi dari itu 4 semester. Harusnya 4 semester harus lulus ya, karena apalagi yang angkatan 2023 ini kan ada beda kurikulum ya. Tapi ada juga yang memang harus 5 semester ya. Tapi tetap kami pacu Mas agar mereka segera menyelesaikan. Ya. Oke, jadi untuk durasi perkuliahan adalah 4 semester ya teman-teman, atau 2 tahun. Oke, mungkin terakhir nih buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin bimbang buat masih pengen join nih ke pendidikan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra tapi masih bingung. Mungkin Ibu ada sepatah dua kata mungkin ajakan buat teman-teman buat join prodi ini. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara, mari bergabung bersama kami di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra dengan akreditasi unggul, kemudian dengan dosen-dosen yang memang ada ahli dalam bidangnya. Mari bergabung bersama kami. Fakultas Bahasa dan Seni ya, tentu di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, UNESA satu langkah di depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Tak terasa kita sudah masuk di penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah meluangkan waktu dan penjelasannya. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Akhir kata, saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.